Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wilda Akmalia Fitriani akan menjelaskan tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Di sini pengertiannya, yang pertama, berfoya-foya berarti hidup dengan pemborosan dan kesenangan yang berlebihan. Yang kedua, ria, yaitu beramal atau melakukan kebaikan dengan niat untuk dipuji atau dilihat oleh orang lain. Yang ketiga, sum'ah, yaitu berbuat baik atau melakukan amal dengan tujuan untuk mendapatkan pujian atau popularitas. Yang keempat, takabur, yaitu sikap sombong atau merasa lebih tinggi dan lebih baik daripada orang lain. Yang kelima, hasud, yaitu perasaan iri terhadap keberhasilan atau kebahagiaan orang lain. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghindari foya-foya? Yang pertama, mengatur keuangan dengan bijak. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Lalu yang ketiga, mengutamakan investasi pada hal yang bermanfaat. Dampaknya, hidup boros dapat mengakibatkan pemorosan sumber daya, mempengaruhi kesehatan, dan mengabaikan tanggung jawab sosial. Di sini ditekankan pada Quran Surat Al-Isra ayat 27. Ayat 27 yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabna sabil wala tubadzir tabzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Selanjutnya, menghindari riya. Dampaknya bagaimana sih? Mengurangi nilai amal dan dapat menjauhkan seseorang dari tujuan amal yang sebenarnya. Caranya bagaimana? Yang pertama, niatkan setiap amal hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, jaga keikhlasan dalam setiap tindakan. Yang ketiga, fokus pada kualitas amal daripada pengakuan eksternal. Nah, di sini ada syarat loh diterimanya amal. Bagaimana? Yang pertama, beramal dengan landasan ilmu. Yang kedua, berniat ikhlas karena Allah. Lalu yang ketiga, melakukan dengan sabar dan ikhlas. Jadi jelas beramal itu harus dengan ilmunya. Selanjutnya, menghindari sum'ah. Caranya, yang pertama, hindari membicarakan kebaikan yang telah dilakukan. Yang kedua, fokus pada niat pribadi dan kerendahan hati. Yang ketiga, beramal dengan cara yang tidak mencolok dan tidak membutuhkan perhatian publik. Nah, dampaknya bagaimana sih? Dampaknya dapat merusak tujuan amal dan menjadikan amal tersebut tidak bernilai. Jadi sia-sia ya. Lalu, cara benteng amalnya bagaimana? Jadi harus merasa bahwa hidayah itu datangnya dari Allah. Yang kedua, berniat meraih ridha Allah, lalu berharap pahala dari Allah dengan menghilangkan ria dan sum'ah. Selanjutnya, contoh perbuatannya nih. Ada dua, ada ria dalam niat, lalu ada ria dalam perbuatan. Kalau dalam niat nih, seseorang berkata bahwa itu ikhlas beribadah kepada Allah. Kenyataannya ternyata dalam hatinya itu ingin dinilai, ingin terlihat. Nah, itu termasuk ria dalam niat. Lalu ria dalam perbuatan, seseorang memperlihatkan tanda hitam di dahi agar disangka sebagai ahli sujud. Ternyata dia itu pernah kecelakaan contohnya. Selanjutnya, menghindari takabur. Cara menghindarinya bagaimana? Ingat bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Lalu berlatih kerendahan hati dan penghargaan terhadap orang lain. Selanjutnya, bersyukur atas segala nikmat dan mengakui keterbatasan diri. Nah, di sini salah satunya segala sesuatu apa yang kita lakukan itu harus dengan niat yang ikhlas. Lalu bersyukur bahwa segala sesuatunya hanya Allah lah yang memberikan kelancaran dan kemudahan. Lalu dampaknya di sini loh dapat menyebabkan konflik, kerusakan hubungan sosial dan menjauhkan diri dari kerendahan hati. Pada Quran Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 40. Jelas ya. Jadi cara menghindari takabur itu jelas ada di dalam Quran Surat Al-A'raf. Berikutnya, menghindari hasad. Apa itu? Menghindari hasad. Cara menghindarinya, yang pertama, latih diri untuk merasa bahagia atas keberhasilan orang lain. Lalu yang kedua, fokus pada upaya dan pencapaian pribadi. Yang ketiga, berdoa agar Allah menjauhkan hati dari perasaan iri dan menggantinya dengan rasa syukur. Dampaknya akan mengganggu ketenangan hati dan hubungan dengan orang lain. Jadi gundah gulana, gelisah ketika melihat orang itu mendapatkan kesenangan itu berarti mempunyai sifat hasad. Jelas di sini dalam Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 32. Alhamdulillah telah selesai. Sekian pemaparan materi yang saya
jelaskan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.